Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kalimat thayyibah dan asmaul husna. Nah, kalimat thayyibahnya yaitu subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar. Sedangkan asmaul husnanya yaitu Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Nah, pernahkah kamu memperhatikan alam sekitar yang ada di sekelilingmu? Ya, alam semesta beserta isinya ini diciptakan oleh Allah SWT untuk kehidupan makhluknya, termasuk manusia. Oleh sebab itu, manusia wajib bersyukur dengan selalu meningkatkan iman dan takwa dalam keadaan apapun. Nah, selalu mengingat kebesaran Allah. Adapun memuji kebesaran Allah itu dapat dilakukan dengan mengucapkan kalimat thayyibah seperti subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar, serta melalui asmanya seperti Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kalimat thayyibah terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu subhanallah. Kalimat subhanallah itu memiliki arti maha suci Allah, yaitu dimaksudkan untuk mengakui kesucian Allah, ya, dari segala hal yang tidak layak baginya. Nah, kalimat subhanallah itu disebut juga kalimat tasbih. Nah, dengan bertasbih kita mengakui keagungan Allah. Ya, tidak ada yang berkuasa selain Allah. Nah, dengan bertasbih kita juga mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Lalu selanjutnya, kalimat subhanallah itu dibaca ketika melihat kekuasaan Allah yang menakjubkan, seperti melihat kilat, suara petir, badai, dan sebagainya. Yang kedua, melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah, melihat orang cantik, melihat orang ganteng, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu dalam keadaan lupa, seperti lupa menyampaikan amanah orang lain, terus menegur imam sholat yang lupa membaca ayat-ayat Al-Quran, atau gerakan imam salah. Yang keempat yaitu ketika berzikir setelah sholat fardu, itu yang biasanya dibaca sebanyak 33 kali. Lalu yang kelima yaitu ketika merasa kesal dalam suatu hal, itu mengucapkan kalimat subhanallah. Nah, selanjutnya kita sebagai umat Islam itu harus dapat mengambil pelajaran dari kemaha sucian Allah, yaitu dengan apa saja? Yaitu dengan selalu berbuat baik terhadap sesama, tidak berbohong, suka membantu, dan selalu menjalankan perintah Allah. Itu mengenai kalimat subhanallah. Lalu yang kedua yaitu kalimat thayyibah, kalimat masya Allah. Nah, artinya yaitu atas kehendak Allah. Maksudnya, segala peristiwa yang ada di dunia ini itu terjadi atas kehendak Allah semata. Nah, kalimat masya Allah itu diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun yang menakjubkan. Sedangkan ada peranan manusia dalam sesuatu atau kejadian tersebut. Contohnya, ketika melihat bangunan yang indah dan megah. Dalam hal ini digunakan sebagai ekspresi penghargaan. Sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian itu bisa terjadi karena kehendak Allah. Selain itu, kalimat masya Allah juga diucapkan ketika merasa ketakutan, baik karena ada orang yang mengganggu atau takut karena melihat hal-hal yang tidak baik, seperti melihat peperangan, pertengkaran, atau perkelahian. Nah, mengapa demikian? Ya, karena kejadian baik dan buruk itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu
yaitu mengenai kalimat Masya Allah. Yang ketiga yaitu kalimat Allahu Akbar. Nah, kalimat Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Nah, kalimat Allahu Akbar itu disebut juga dengan kalimat takbir. Nah, bacaan takbir itu adalah bacaan untuk mengagungkan asma Allah. Dengan mengagungkan asma Allah, berarti kita telah menyatakan bahwa Allah itu Maha Besar. Nah, selain Allah, itu tidak ada yang pantas untuk memiliki sifat tersebut. Nah, bukti bahwa Allah Maha Besar adalah contohnya penciptaan alam semesta beserta isinya. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam tanpa seorang ayah dan ibu. Dan penciptaan Nabi Isa alaihissalam tanpa adanya seorang ayah. Itu merupakan bukti bahwa Allah Maha Besar. Lalu selanjutnya, kalimat takbir itu baik diucapkan dalam berbagai keadaan, terutama ketika mengumandangkan azan dan iqomah, itu pasti menggunakan Allahu Akbar. Lalu menjalankan ibadah sholat. Lalu pada waktu zikir setelah selesai sholat, yang biasanya dibaca sebanyak 33 kali. Lalu ketika mengumandangkan takbir pada malam takbiran. Lalu teriakan di medan perang, itu juga menggunakan kalimat Allahu Akbar. Lalu yang terakhir yaitu melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, itu tadi mengenai kalimat thayyibah yang kita pelajari, yaitu mengenai Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai Asmaul Husna. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu Al-Malik. Nah, Al-Malik itu artinya yang Maha Raja atau Sang Penguasa, dan bisa juga pemilik alam semesta. Nah, dialah yang merajai segala raja dan zat yang berkuasa di bumi ini. Zat yang memiliki kerajaan berarti itu memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung. Nah, nama Allah Al-Malik itu mencakup seluruh sifat keagungan, kekuasaan, dan keluasan ilmu. Artinya, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Nah, Allah itu berkuasa mewujudkan ketentuannya, berupa pahala maupun siksa. Nah, sifat Al-Malik itu ditunjukkan dalam surah Al-Maidah, yaitu surah kelima ayat ke-17. Nah, perilaku yang mencerminkan sifat Al-Malik apa saja? Yaitu ridho atau ikhlas dan berserah diri atas segala kehendak Allah. Bisa juga harus siap dalam menerima rezeki dan segala cobaannya. Senantiasa mengharapkan pertolongan hanya kepada Allah, karena dialah zat yang maha menguasai. Lalu yang kedua yang akan kita pelajari yaitu mengenai Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya Allah Maha Perkasa. Nah, Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan pada pengertian kekuatan, ketinggian, dan mengendalikan. Ya, Allah lah yang sanggup menaklukkan segala kekuatan dan kekuasaan. Nah, keperkasaan Allah itu abadi sampai kelak hari kiamat. Nah, sebagai zat yang maha perkasa, segala yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi. Tak satu makhluk pun yang mampu menghalangi kehendaknya. Nah, hal ini terbukti bahwa tidak ada satupun yang dapat mempertahankan hidupnya. Apabila Allah telah menghendaki mati, maka matilah makhluk tersebut. Nah, sifat Al-Aziz itu ditunjukkan dalam surah Al-Jumu'ah. Nah, surah ke-62 ayat ke-1. Itu mengenai Al-Aziz. Lalu perilaku yang mencerminkan sifat Al-Aziz yaitu
Ya, memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah, tegar dalam menuntut ilmu, tegar dalam menjalankan perintahnya, tegar dalam menjauhi larangannya, sampai dengan tegar menghadapi musibah yang datang. Itu perilaku mencerminkan sifat Al-Aziz. Yang ketiga yaitu Al-Quddus. Al-Quddus itu artinya Maha Suci. Nah, Al-Quddus itu menunjukkan bahwa Allah itu suci dari segala kekurangan, suci dari aib, suci dari kesalahan. Artinya, Allah itu amat jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik dan mulia. Nah, hanya Allah lah yang patut dipuji dan disembah. Tidak ada yang pantas disekutukan dengan Allah. Serta tidak ada satupun makhluk yang ada di langit dan di bumi yang pantas disamakan dengan Allah. Nah, sifat Al-Quddus ini itu ditunjukkan dalam surah Al-Hasyr. Nah, surah ke-59 ayat ke-23. Lalu selanjutnya mengenai perilaku yang mencerminkan sifat Al-Quddus, yaitu antara lain menjaga kesucian diri. Yang menjaga kesucian diri itu bisa ditunjukkan dengan cara kita berwudu, atau bersuci dari hadas. Lalu rajin membersihkan pakaian, juga tempat tinggal. Itu juga termasuk perilaku yang mencerminkan sifat Al-Quddus, Maha Suci. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak berucap kata-kata kotor, karena Allah itu Maha Suci. Lalu, memaafkan kesalahan orang lain, sehingga hati bersih dan suci, bebas dari kegusaran, dendam, dengki, dan sebagainya. Nah, itu mengenai materi kalimat thayyibah dan Asmaul Husna. Nah, selanjutnya Pak Guru berikan tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu dikerjakan di buku Al-Aqsanya halaman 25 sampai 26 yang A, B, dan C. Nah, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Ada salah dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.